Halo Pak. Waduh. Wow. It's a feast. Nanti dia tehnya mekar gitu. Oh, gitu, Makanya nanti. disebut blooming tea. Blooming Oh my tea, god, ini ya. salah satu signature drinks yang ada di table 8-nya Mulia. Oh tuh. Dia bakarnya kapan? Kaget beneran, kamu kaget beneran juga. Aku tuh kaget. Wow, very extra. Sebuah atraksi. Tea master ya? Ya, Oh my god. Nicholas, my god. itu kali. Enggak, Bapak Tea Master, aku keciprat. Emang sebuah konsep kayak gitu juga ya? Part of the experience. Enak loh. Sontak pagi-pagi nih Mulia. Yes. Oh, itu punya kamu? Oh, belum Oh ya? ya, belum. Nanti within seconds gitu dia bunganya mekar gitu ya? Jadi apa? Oh iya benar. Saya nggak konsen nih rencananya tuh jujur sambil aku. menyaksikan Tea Master. Aku ingin menyapa teman-teman yang sudah menyaksikan Brunch with Tea. Tapi kayaknya aku Baru, harus dia konsentrasi. Sampai minimal sampai gelas aku penuh. Yes. Wow. Kalau boleh sambil tanya, Tea Master belajarnya berapa lama ini seperti ini? Hanya itu sekitar 6 bulan Ibu. Ih, Oh, susah banget loh 6 bulan. itu. Kamu bawa pulang juga gitu nggak? Buat belajar di rumah? Jadi saya train di sini Ibu karena it's a hotel property so. Oh. Ih, tepuk tangan dulu buat Mas Nicholas. Aduh, thank you. Thank you for the tea. Thank you. Thank you so Thank much. you. Hi everyone. Ariel Tatum dan saya senang sekali menyapa teman-teman sekalian di Brunch with Dave. Brunch with Dave kita kali ini istimewa. Kita kembali mengunjungi salah satu tempat brunch favorit kita di Hotel Mulia Senayan, Table 8. Sudah menyambut kita dengan blooming tea. Betul. Nanti bunganya mekar karena tamu kita bunga yang sedang mekar di industri Wih. industri hiburan dan perfilman Indonesia. Amin. Yuk, mari kita sambil nikmati. Menu brunchnya ada Peking duck, ada udang telur asin, ada dimsum. Kemudian kita juga punya sayuran, herbal soup. Iya Ini toh. spesial banget loh. Aku nggak sarapan. Aku tuh baru makan di atas jam 12 siang. Jadi brunchnya spesial untuk kamu. Oh, jadi kamu membreak makan kamu jauh sebelum waktunya makan, Iya nggak betul. apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Aku akan mulai dengan herbal soup. Aku tuh penasaran banget sama ini. Dia berapa lama ya Pak Tea Baru dia Master? mekar. Kayaknya dalam 10 menit bisa ya. Begitu bunganya mekar bisa kita nikmati dong. Oke. Yaudah kita mulai dengan Herbal soup. Oke. Oh, kamu memang tidak terbiasa sarapan? Iya. Jadi dulu aku cobain intermittent fasting. Terus ternyata begitu aku udah gak intermittent fasting, what works for me, yang aku ngerasa nyaman dan enak buat badan aku tuh kalau aku nggak sarapan, I have more energy gitu. Jadi aku pagi-pagi cuma minum matcha, sama matcha latte sih, sama kayak oat and grains milk gitu, sama collagen powder. That's it. Itu aja sarapannya? Yep. Dan tadi sementara menunggu makanan siap ya, sempat ngobrol sama Ariel. Rupanya Ariel ini very into holistic. Yes. Semenjak kapan tuh kamu jatuh cinta pada dunia holistik? Sebenarnya dari dulu ya, emang aku tuh anaknya curiosity-nya lumayan tinggi dari kecil. Cuma bener-bener get into the depth of it tuh kayaknya 3 tahun belakangan ini deh. Kayak bener-bener. Ada pemicunya kah? Ada pengalaman hidup atau peristiwa hidup yang membuat kamu get in touch to it? Kalau bisa dibilang sih awal mula kenapa bener-bener sampai into it banget gara-gara pas 13 tahun aku ada mental issues, abis itu aku ke psikolog dan psikiater, dan para health professionals itu menyarankan aku untuk coba holistic approach juga selain terapi-terapi yang mereka berikan gitu. Oke. Yes. Pause there. Yes. Jadi di usia kamu 13 tahun kamu menyadari kalau kamu punya mental issues. Yes, ternyata aku didiagnosa baru pas later in life. Ternyata dari 13 tahun itu aku ada borderline personality disorder. Oh really? Oh I didn't know. Ringan banget ya dia ceritanya. Sudah berlalu. Sudah berlalu, oke. Apa treatment atau terapi yang kamu lakukan? Banyak, aku coba berbagai macam terapi sih, dari
psikolog dan juga psikiater kan berbeda ya. I was on medications for quite a while juga. Tapi sekarang sih aku lebih ke holistic approaches aja. Banyak meditasi dan itu melalui proses yang panjang untuk sampai akhirnya aku menemukan formulasi yang tepat untuk aku aplikasikan di keseharian gitu. Tapi ya tentu saja ketika memang kondisinya sudah lebih apa ya, sudah jauh lebih baik dan memang aku udah gak membutuhkan medications lagi. Mungkin banyak teman-teman di luar sana yang masih against sama obat dari psikiater. I don't think it's a bad thing gitu loh. Orang banyak yang takut ketergantungan atau gimana. Menurut aku itu dibutuhkan ketika memang sudah mengganggu produktivitas. Sorry, ini pertanyaan pertama kenapa tiba-tiba udah. Sorry, aku kalau ngomong suka tiba-tiba panjang. Button, aduh. Tapi Anyway, kesadaran akan mental health issues itu kan di generasi anak muda itu sekarang menjadi diskusi yang sangat menarik banget ya. Betul, aku bangga sekali ngeliat Gen Z tuh sekarang udah sangat apa ya, cerdas gitu ya, jauh lebih cerdas dari generasi aku gitu. Mereka lebih aware sama dirinya, sama sekitar gitu, lebih kritis. Aku pengen tahu pendapatnya Ariel. Why do you think mental health awareness becomes a big issue for younger generation, yours and below? Apakah sebetulnya mental issues itu sudah ada dari generasi sebelumnya, tapi nggak pernah diomongin aja kali ya? Betul. Karena masyarakat Indonesia itu kan masih apa ya, lekat sekali dengan rasa malu dan apa ya, rasanya itu tabu gitu untuk ngebahas kalau udah nyenggol seputar kesehatan mental gitu. Itu makanya aku bikin kampanye waktu tahun 2019 Oktober dengan hashtag Let's End the Shame. Itu maksudnya aku membuat campaign itu untuk membantu mematahkan stigma yang ada gitu, bahwa mencari bantuan profesional when it comes to your mental health is something shameful gitu. Harusnya ya nggak malu untuk cari bantuan profesional. Kalau kita pusing aja kita ke dokter, masa kalau kita stres berkepanjangan kita malu untuk ke psikolog atau psikiater. Oh, itu hashtag yang ada di Instagram kamu, Let's End the Shame. Yes. Nggak usah malu ketika kita merasa kita perlu bantuan professionals. Oke. Looking back, apa yang sudah kamu lalui? In terms of what? Apa yang sudah terjadi itu di usia 13 dengan pencarian diri kamu sekarang, all the healing process. Aku pengen tahu how it makes you to a different personality now. I would like to know what kind of changes. Oh, a lot of changes. Iya. Aku udah sempat bahas ini beberapa kali, bahwa dari usia 13 sampai ke tahun 2019 kemarin, di momen aku memutuskan untuk menyuarakan pentingnya menjaga kesehatan mental, dan akhirnya memutuskan untuk share ke publik tentang struggle aku dan juga perjuangan aku beberapa tahun itu. Di titik itu aja aku sudah berubah. Dan bahkan 2 tahun lalu ya berarti ya. Sekarang aku 26. Ya, pas throughout my 24th year, itu benar-benar aku banyak banget gejolak diri, because I felt like aku merasa aku sudah tidak mau lagi menjadi diriku yang versi itu. Akhirnya di usia 25 tahun aku memilih sendiri tipe apa ya, bukan tipe sih, aku mau jadi orang yang seperti apa gitu loh. Oke. Karena menurut aku penting sih Kak, kayak hal-hal kayak gitu. Maksudnya kita tuh kan harus berubah justru ya, jadi manusia. Kita kan harus develop gitu, kita harus become a better version of ourselves dari yang diri kita kemarin ya, bukan dari orang lain gitu. Jadi ya kalau kamu tanya perbedaan di mana, bahkan tahun lalu sama setahun ini aja aku beda gitu. Oke. I envy you. Di usia 25 tahun dia sudah menemukan pemahaman, pilihan ingin menjadi manusia yang seperti apa. Kalau boleh di-share di sini, ingin menjadi manusia yang seperti apa sih seorang Ariel Tatum? Supaya aku bisa nyontek gitu kalau aku juga kebingungan. Aku sering dari dulu aku selalu mikir aku pengen jadi orang baik. Sampai akhirnya aku bingung sendiri, maksudnya definisi orang baik yang gue mau. Pengen gue jadi orang baik tuh baiknya gimana maksudnya definisinya gitu kan. But then I did a lot of journaling, a lot of meditations, terus banyak ngobrol juga sama psikolog dan psikiater aku. Ternyata aku senang banget journaling, aku suka banget tulis, aku suka banget catat aku tuh suka apa, yang bikin aku kesel apa, yang bikin aku stres apa, sehingga aku lebih kenal sama diriku sendiri. Abis itu ternyata ketika di narrow down, ternyata
aku bukan pengen jadi orang yang baik terus titik. Ternyata aku pengen punya inner peace di diri aku. Sehingga energi tersebut bisa terpancarkan keluar juga gitu. Dari situ di narrow down lagi apa yang harus aku lakukan so that I can get that peace of mind within me. Gitu sih, jadi benar-benar proses yang panjang untuk akhirnya menemukan bahwa ternyata I wanna be kind to myself so that I can be kind to other people around me gitu. Oh, that's so good. I wanna be kind to myself so I can be kind to other people around me. And in order to be kind to ourselves, we need to get in peace with ourselves gitu ya. Aku banyak melatih untuk mencintai diri, banyak melatih untuk lebih mawas diri, dengerin tubuh aku mau apa gitu. Lebih jujur sih intinya sama diri sendiri. Ketika dulu mungkin aku banyak lebih apa ya, kasarnya tuh kabur dari apa yang memang seharusnya sudah menjadi jalan aku gitu. Gak jujur sama diri sendiri gitu. Masuk akal gak sih? Masuk akal. Masuk akal kok buat aku dan yang menyaksikan. Aku yakin banyak yang mengangguk-ngangguk karena di tengah-tengah kesibukan, iya kan nggak sambil nonton ngangguk-ngangguk. Karena kan kadang kita gitu ya, di tengah kesibukan tuh kita melarikan diri dari everything is an escape for us. Social media, hanging out, you know. Kerjaan, orang-orang yang memang seharusnya ada di hidup aku, tapi pada saat itu aku masih terlalu keras kepala untuk ngikutin apa yang mau aku, bukan apa yang aku butuhkan di dunia ini gitu. Maksudnya aku percaya banget kayak the universe itu selalu ngasih kita jalan yang memang meant for us gitu. Jadi dengan aku lebih jujur sama diri aku sendiri, aku ngerasa jalanku jadi lebih dijaga dan dibimbing gitu ke arah yang memang seharusnya aku sampai ke sana gitu. Manapun itu. Sambil makan yuk. Oh iya. Tadi sambil nunggu makanan siap ya, saya kan nanya ke Ariel, lagi terlibat produksi apa? Aku nggak tahu ini boleh diceritain nggak sih? Oh nggak boleh. Kalau gitu ditunggu ya. Karena aku pengen tahu, kalau aku baca di Wikipedia tuh kamu tuh sangat aktif sekali dan quite balance ya. Apa nih? Acting sama prestasi nyanyi kamu tuh balance. Rata-rata kan yang acting iya, nyanyi iya, either gitu, yang lebih banyak gitu. Kalau kamu tuh cukup balance. Yang aku ingin tahu adalah arah pertanyaannya, apa emang sengaja dibalancein? Do you balance it on purpose atau you just go with the flow? Balance it on purpose. Oke. Memang dari dulu tuh sejak aku pertama memulai karir di dunia entertain, memang kan manajerku mamaku sendiri. Sampai sekarang pun dia ada tim sendiri, cuma maksudnya the head of the management is my mom gitu. Dan sering jalannya waktu and what happened to me these past few years dengan segala yang terjadi dalam ranah kesehatan mental, aku ngerasa nemuin formulasi di mana aku tetap bisa produktif tapi aku juga keep my sanity and my peace of mind harus dijaga balance tersebut gitu. Because I love singing, tapi aku ternyata gak nyaman banget Kak singing publicly. I love creating music. But I hate performing in front of a lot of people. Bukannya kadang rata-rata ya untuk penyanyi itu kan kalau kita singing in front of a live audience kayak kita dapat bensin gitu melihat feedbacknya, but not for you. Ternyata aku kurang suka karena aku banyak banget dapat panic attack dan juga anxiety tinggi ketika aku harus nyanyi. Aku kayaknya agak traumatik juga karena jadi pertama kali banget aku experience nyanyi itu di usia 15 tahun sama Mas Ari Lasso. Jadi begitu aku habis rekaman, tiba-tiba ikut dia keliling tour, itu bener-bener dari ujung sampai ujung sejauh mata memandang tuh manusia semua. Itu aku ternyata nggak bisa. Anxiety parah gitu. So you wanna be a singer? Itu kenapa aku nggak pernah nge-label diri aku penyanyi atau aktris. Aku nggak tahu, aku nggak terlalu suka performing in a way dilihat sama orang banyak gitu loh, nggak tahu. Itu sesuatu yang makanya masih aku cari gimana cara balance. Karena kalau misalnya aku kadang suka diundang off air untuk nyanyi ketika itu intimate dinner atau something acaranya si ibu ini misalnya dia pengen aku nyanyi, aku bisa, aku nyaman melakukan itu. Tapi when it comes to live on air atau kayak di depan ribuan manusia tuh kayak no, this is not for me. Tapi berarti kalau masuk studio rekaman nyaman. Aku suka banget, I love the process
every single detail of the process itu aku suka banget. Apakah itu juga sebabnya kamu merasa lebih nyaman ketika berakting gitu karena kan on a close environment? Iya betul sekali. Oh, interesting ya. Berarti ketika lagi promo film, premier, ketemu dengan penggemar gitu. Stres. Kalau yang lain bintang-bintang kan, saatnya I menikmati hasil kerja keras I berbulan-bulan di lokasi. Kalau lo stres. Sedikit stres, cuma usah nggak apa-apa. Aku along the way aku menemukan formulasi gimana cara biar aku nggak terlalu stres gitu. Cuma ya it's overwhelming bukan stressful, overwhelming buat aku. Berarti beruntung ya kita makan siangnya brunchnya di Hotel Mulia ya. Undangannya sedikit orang-orang ya, yang nggak di kenal GBK gitu gitu ya sambil atau CFD kamu pasti stres. Kita reschedule ya. Oke, kita break dulu supaya kita menikmati hidangan yang sudah kita siapkan. We'll be back. We'll be back. Check out our drinks. Ini adalah World Cup drink. Masih dalam suasana ya. Iya, do you watch football? Not always. Tapi rasanya Serius Markisa. Passion fruit ya. Cing-cing. Cing-cing. To us. To a better year. Sexy, right? Aku suka yang fresh gini. Iya. Nggak terlalu suka manis. Karena ngebatasin kali? Enggak. Sejujurnya diberkati dengan kurang suka manis. Oh gitu. Mungkin kalau kata writer-writer di Twitter, aku nggak suka yang manis karena lihat muka aku di kaca juga udah manis. Tapi speaking about that, do you know that you're sexy? Kalau definisi seksinya confident person, yes, I think I am. Okay. Berarti that's how you define sexy. Yes, karena menurut aku kayak sexy is when you're confident with yourself, your own skin, and how you look, you're comfortable with what you wear. Menurut aku itu terpancar gitu. Okay. And a lot of women struggle with the identity of being sexy, right? Don't you think so? Sambil kita makan ya. Karena banyak yang mengasosiasikan seksi dengan sesuatu yang vulgar dan mungkin juga sedikit flirtatious. Tapi aku suka cara kamu mendefinisikan seksi. Seksi is confident. Seksi is a woman who knows what looks good and what she wants in her life. Ya? Yeah? Okay. Menurut aku ya. Iya. Berarti kalau ditanya di usia 26 tahun ini, apa sih yang diinginkan oleh seorang Ariel Tatum? Aku kayaknya ingin bisa lebih jujur sama diri aku sendiri sih. Tentang apa yang aku mau, apa yang aku nggak suka gitu. Karena kadang aku masih ngerasa masih suka terjebak di cycle go after something that I want instead of what I need in life. Jadi menurutku itu butuh kita bisa jujur sama hati kita sendiri sih. I want that always. Yeah. Going after something that you want instead of what you just need gitu ya. Okay. Kebalik. Kebalik. Going after what I you need, not just what I want. Ah. Karena yang kita inginkan nggak selalu apa yang kita butuhkan gitu sedihnya ya. Oh, bummer. Iya, kadang aku kayak pengen tidak melakukan sesuatu yang menurut aku kurang nyaman gitu, tapi ternyata aku sering menemukan diri aku kembali lagi ke cycle tersebut karena kayaknya memang harus aku lalui cycle tersebut gitu in order for me to grow or I don't know anything gitu sih. Generasi kamu nih hidup adalah generasi digital. Yep. Udahlah generasi digital yang terbiasa hidup memajang dan dipajang semua kehidupannya di sosial media, iya dong. Yes. Plus pekerjaan kamu adalah sebagai seorang selebriti yang juga hidup di mata orang gitu. Menurut kamu apa tantangan terbesar bagi kamu si introvert ini yang sudah mengalami pemahaman bahwa aku tuh pengen melakukan apa yang aku butuh, nggak apa yang orang minta dari aku aja gitu. Apa tantangan terbesarnya, Ri? Ya untuk posting. Tapi di satu sisi I really wanna connect better with my
my online friends gitu loh. Tapi at the same time ya aku nggak bisa bohong, aku sering bilang sih sama followers aku di Instagram bahwa setiap tahun aspirasi aku di tahun tersebut adalah to connect better, untuk kayak share more about my life in a way apa ya, bukan share yang personal ya, cuma lebih ke sharing my thoughts, the things that I went through, kejadian-kejadian yang sekiranya bisa di-share gitu. Cuma ternyata susah banget Kak, aku tuh bener-bener aku sering pegang HP untuk hal-hal yang memang aku suka gitu. Misalnya aku beli sesuatu atau aku cari tahu tentang sesuatu yang aku penasaran, tapi bukan untuk kayak ngerekam segala momen. Misalnya kalau misalnya lagi ketemu sama orang gitu. That's Atau just cuma not who sekedar I am, selfie gitu. aja gitu. Nggak sih gitu. Jadi susah. Makanya semalam aku ngintip Instagramnya sebelum ketemu ini. juga. Panas ya? Bunganya cakep banget punya kamu. Aduh, semoga berkembangnya atau tidak bunga ini nggak ada hubungannya dengan karma dalam hidup ya. Berarti punya gue kurang. Enggak dong, jangan ditaruh energi tersebut. Tadi aku mau tanya apa? Oh iya, Instagram. Instagramnya cuma 26 foto. Lah sementara gue ya 8.000 kali fotonya. Dulu enggak, aku nggak sedikit itu juga. Aku banyak hapus foto aku yang aku ngerasa nggak tahu juga sih kenapa. Nah, aku pengen tahu malah. Aku pengen nanya, why do you do that? Aku suka rapi, sama aku suka yang terupdate aja gitu. Yang lalu-lalu ya udah nggak usah. Nggak tahu juga jujur. Orang juga selalu nanya kenapa sih di archive, kenapa sih hapus? Nggak tahu, I just feel like doing that aja. Do you have a second account? I used to, not anymore. Berarti it is safe to say bahwa apa yang kita lihat di Instagramnya Ariel Tatum adalah It's everything that is that is you. there. Oke. Kayak aku ternyata aku suka just be there at the present moment with the people that I'm around with and enjoy the moment gitu. Aku ternyata kurang suka untuk rekam-rekam. Tapi I wish I did though. Karena kayak aku suka, mamaku tuh suka banget ngefoto sesuatu, ngerekam sesuatu. Tapi habis itu ketika beberapa tahun kemudian dilihat lagi tuh jadi kayak, ya ampun, Ada memorinya, gitu kan, iya. ada memorinya. Aku nggak punya itu. Iya. And ini what happened, aku kayaknya belum pernah cerita ini deh. Jadi di ulang tahun aku di usia 25 tahun lalu, I swore to myself that this is gonna be the brand new life that I create for myself, that the person that I wanna be. Aku mau apa ya? Mau buka lembaran baru lah, mau buka lembaran baru dalam hidup. Terus you know what happened? HP aku, semua datanya hilang dari tahun 2012. Kamu tahu iPhone tuh ada iCloud nggak? Itu gone. Hilang semua. Oh my God, It's semesta gone. berbicara. Bener-bener, this is why you have to be careful what you wish for. Bener-bener aku minta riset dan beneran di riset. Jadi aku nggak punya memori apapun itu tentang hidup aku dari sebelum 25 kemarin. Clean slate. Clean slate, literally. My God. Jadi bener-bener udah sejak saat itu kalau kamu lihat di HP aku tuh bener-bener kayaknya nggak nyampe 2000 fotonya. Ya udah itu, that's all. My life. Bener-bener clean slate. Tanpa bermaksud untuk mengorek-ngorek luka ya, tapi kita jadikan ini sebagai momen pembelajaran. Ada nggak peristiwa di masa lalu yang menurut Ariel, aduh, if only that you wish did not happen? Did not happen nggak ada? Nggak ada? Nggak ada. Aku belajar beberapa tahun lalu bahwa the only thing that you have to regret are the things that you didn't do. Oh. Jadi aku ngerasa segala sesuatu yang terjadi di hidup aku itu pasti mendewasakan aku and it made me who I am right now gitu. Jadi sering sih aku ditanya kayak gitu, apa yang mau lo rubah di hidup lo? Aku ngerasa nggak ada sih, karena kalau misalnya semua itu nggak terjadi, nggak akan menjadi sebuah rangkaian cerita yang menjadikan diri aku sekarang ini gitu. Mungkin aku menyesali hal-hal dan kesempatan-kesempatan yang tidak aku ambil dalam hidup dulu gitu. Oke. Nah, hal atau kesempatan yang tidak kamu lakukan, yang satu yang if you can turn back time, you wish you would do it. Aduh, if I can turn back time, I wish. Where do I start it? On top of your mind? My singing careers. Ya. Dulu aku sangat diberkati dengan tim di label yang luar biasa baik dan sayang sama aku dan suportif sekali dengan aku. Tapi pada saat itu aku masih terlalu takut untuk mengambil langkah. Itu sih. Oke. Memiliki kesadaran itu,
apakah kira-kira tahun 2023 your singing career akan sedikit lebih agresif dari... Nggak tahu. Di luar aku menyesal tidak ngambil kesempatan tersebut. Aku tapi mencoba untuk being kind to myself. Aku ngerasa kayak mungkin memang belum saatnya gitu ya. And I'm just taking it slow. And I'm just trying to be kind to myself. Bahwa mungkin nggak seharusnya terjadi dulu kemarin gitu. Okay. Yang kebalik kamu atau aku? Kamu cuma buat ngambil. Iya, kan Banyak yang ini sekali loh, udah masuk mulut. Masa Kamu mau aku tidak ambilin melakukan nggak? itu? Nggak. Aku pengen hakau. Oh, hakau. Ayo atuh. Hakaunya jauh. Kalau dalam kehidupan acting, were you proud of so far what you have done? Of course. Terutama sejak aku memutuskan balik lagi ke dunia entertain dan kembali berakting, aku ngerasa segala manifestasi yang sudah aku tanamkan di diri aku tuh beneran terjadi. Aku selalu berdoa kayak aku cuma mau kelilingi dengan orang-orang yang punya visi misi dan juga value yang sama-sama aku ketika berkarya. Dan ever since aku Itu manifestasi kamu tuh? Yes. Oke. Untuk selalu dikelilingi oleh orang-orang yang punya visi misi yang sama. Dan juga value. Senang banget aku bisa ketemu sama Mas Garin, sama Mas Rudi Sujarwo kemarin comeback-nya dia buat film lagi. Setelah beberapa tahun sebenarnya kita udah on and off kontak-kontakan untuk ada project, tapi ternyata belum berjodoh di sebelumnya. Kemarin akhirnya berjodoh, bisa kerja bareng. Habis itu project aku habis ini ada sama Ibu Muli Surya. I've been a fan of her work since forever gitu. Jadi it's been lovely. I love it. Nggak juga aku menyesali apa yang terjadi sebelumnya ya, dulu-dulu. I love it, I enjoy every moment of it. Oke. Well, orang yang baru pertama kali ketemu Ariel, saya maksudnya, dari beberapa saat ini ngobrol, aku melihat kamu tuh sangat tenang, very grounded, you are very in touch with what you want, with how you feel. Yang aku tuh pengen tahu, apakah kamu masih ada kegelisahan sebagai seorang seniman atau sebagai seorang manusia, gadis remaja muda gitu? Kayak nggak remaja deh, Kak. Nek, lu Wanita baru muda, ya? 26. Remaja tuh kan Oh iya kayak- benar, wanita muda, Iya. wanita muda. Anak orang udah gue colek-colek aja gitu. Wanita muda ya. Aku kayak takut yang remaja Oh, iya, beneran iya. offended gitu kalau gue dibilang remaja, kayak excuse me. Maaf, Iya iya. remaja-remaja Pemuda, asli. pemudi. Pemudi. Masih suka membandingkan diri dengan orang lain gak sih? Kok dia dapat peran ini, aku pengen yang itu deh. Kenapa gue nggak pernah ditawarin? Orang yang se-grounded kamu ini. Alhamdulillah sih beberapa tahun terakhir enggak ya. Karena aku sudah berdamai dengan yang namanya aku percaya rezeki itu nggak mungkin ketuker. What's meant for you will be for you eventually gitu. Jadi aku ngerasa semua waktu pasti ada hikmahnya di balik apapun itu yang terjadi. Segala sesuatu itu pasti membahagiakan atau enggak mendewasakan. Jadi udah I'm trying to take things slow aja, kayak ya udah hidup nggak usah bikin pusing. Kadang itu jadi bumerang buat aku. Karena sebentar. Itu lucu ya. Tiap kali kita ngobrol sama bidang-bidang muda gitu, nggak ada tuh keluar keinginan trying to take things slow. Justru kan di usia 20, 30 itu zaman-zamannya lagi pada ngegas. You want to tick all the boxes. After you finish that, you have another boxes to tick and sheets of boxes to tick again. Nggak Sementara apa-apa ini, juga sih, I'm trying to take it slow. Well, people have different priorities menurut aku. Kebetulan setelah apa yang terjadi sama aku throughout my teenagehood, menurutku pada saat itu sampai detik ini yang harus aku prioritaskan adalah my well-being gitu, my mental state gitu. Jadi itu sih kenapa aku mencoba untuk selalu slow down gitu. Aku mencoba menghargai langkah-langkah kecil, small achievement, slow pace gitu. Aku sangat menghargai itu semua karena that's what keeps my sanity gitu. Tapi Jadi- aku tim hore kok sama semua teman-teman aku. Oh, iya yang dong, kayak, iya dong. Yes girl, you go girl, boss bukan. lady gitu. Iya, Tapi aku iya, nggak bisa, iya. kebetulan itu nggak bisa aku aplikasikan ke hidup aku. Dan aku selalu ngomong gitu juga ke orang-orang karena aku percaya bukan hanya aku yang merasa demikian gitu. Aku percaya banyak juga teman-teman di luar sana yang ngerasa overwhelmed dengan segala pressure dari entah siapa yang membuat norma tersebut bahwa muda tuh harus bergerak Begini, terus, begitu, harus ini, itu. harus ini dengan segala Pencapaian yang harus Pencapaian. dilakukan.
Yes, aku selalu bilang bahwa slow down dalam hidup tuh nggak apa-apa kalau misalnya lo memang nggak punya pace yang sama sama orang, because that's how it should be. You have your own pace at your own lane. You're not in a competition with anyone but yourself gitu loh. Yang penting kan lo you're better you than you are yesterday gitu. Itu sih aku kebetulan memang nggak bisa aku aplikasikan tersebut di hidup aku gitu. Jadi karena prioritas aku adalah my sanity and my peace of mind. I'm beginning to see the big picture. Berarti yang menjadi prioritas kehidupannya Ariel Tatum adalah kesejahteraan pribadi. Baru ketika Ariel merasa diri Ariel sejahtera, you're healthy emotionally, mentally, then you will be able to achieve success in life. Sukses dalam hidup tergantung definisinya, maksudnya apa sih Kak? Maksud kamu sukses dalam karir gitu, Karir gitu ya. wise. Karena kan Ya bisa juga. Karena menurut aku, kalau aku nggak waras kasarnya, kalau aku nggak sehat secara mental dan fisik, gimana aku bisa melihat potensi yang ada di diri aku dan mengembangkan potensi tersebut gitu. Oke, that's it. Itu yang menurut aku sebuah pemahaman yang keren gitu ya. Karena di saat yang lain di usia kamu tuh sibuk mengejar kesuksesan karir, kesuksesan kebahagiaan hidup, ukuran kebahagiaan hidup apa sih? Harta, prestasi, posisi gitu ya. Terus banyak yang akhirnya kolaps ketika mereka sudah meraih itu karena kesejahteraan mental mereka dikorbankan gitu. Sementara kamu learn from an early age bahwa harus mulai dari kesejahteraan mental dulu, baru yang lain will flourish around it gitu. Seperti yang tadi aku bilang, aku percaya bahwa what's meant for you will eventually be for you gitu. Aku percaya bahwa semesta itu pasti mengiringi kita ke jalan yang memang harus kita tuju gitu. Jadi ya surrender, ya tapi nggak ada usaha sama sekali ya. Cuma ya berjalan aja gitu sama apa yang sudah menjadi jalan kita. Itu kita udah gak sabar banget dari tadi. Bebek. Ya, bebeknya katanya dinikmati dengan kerupuk. Oke. Boleh kita kasih kesempatan ya untuk menikmati bebek ini tidak sambil ngobrol supaya we can relish the goodness inside. We'll be back for you. Bak. Ini maksudnya gitu berpisah gitu nggak? Udang telur asin? Kayaknya mau ini dulu deh. Oke, monggo. Tapi tadi Ariel juga bilang ya bahwa kesadaran untuk menikmati apa yang ada di depan mata, melakukan sesuatu tidak terburu-buru, ada bumerangnya juga buat kamu ternyata. Iya, bumerangnya terkadang aku ngerasa should I be doing something more gitu. Kayak gue ini terlalu santai apa gimana ya. Cuma untungnya aku seperti yang tadi aku bilang, aku journaling. Jadi aku selalu punya catatannya bahwa tahun ini apa yang pengen aku achieve. Dalam tahun ini aku pengen ngapain aja, apa potensi-potensi yang harus aku gali lebih dan aku maksimalkan gitu. Jadi ya ngecek itu. Habis itu di reflect lagi kayak dengan segini masih nggak apa-apa apa enggak gitu. Biasanya proses reflecting on your journals itu terjadi ketika tutup tahun atau momen perayaan besar kehidupan seperti ulang tahun. Ya. Ulang tahun aku take it seriously banget. Bukan seriously jadi pesta-pesta ya. Sama untuk refleksi diri. Lagi gitu apa setahun belakangan ini yang terjadi di hidup aku apa, how it made me feel. Aku ketemu sama siapa, aku kehilangan apa saja, kehilangan siapa saja, apa dampak baiknya, apa dampak buruknya. Iya itu sih, jadi aku pas ulang tahun tuh memang selalu momen-momen crucial. Dan kemarin pas aku ulang tahun, Baru kan ya ulang tahunnya toh. 8 November aku masih ngomongin itu, pas aku ulang tahun kemarin. Pas aku ulang tahun ke-25 itu kan aku memutuskan bahwa itu aku baru lahir kembali sebagai pribadi yang aku mau gitu kan. Jadi pas kemarin 26 itu sebenarnya aku bilang sama orang-orang terdekat aku itu ulang tahun aku pertama. Dan pas ulang tahun aku pertama, aku kedapetan gerhana bulan penuh. I think it is a sign, as a total transformation for me. Jadi benar-benar celebrate rame-rame sama semesta. I was so happy, yeah, it was so special. Jadi aku benar-benar seharian itu, nggak seharian, seminggu itu benar-benar aku
kembali merefleksikan segala sesuatu yang terjadi. I was alone in the middle of the woods di Ubud. Aku tuh suka banget tengah-tengah hutan gitu, bener-bener cuma ditemenin sama suara-suara burung, jangkrik dan lain-lain. Oh my God, she's a loner. I love it so much. Aku ketemu sama beberapa orang sih, cuma maksudnya overall seminggu itu bener-bener it was a time for myself. Oke, karena tadi sementara jeda kita sambil menikmati makan ya, Ariel bilang, cobain deh Kak, gitu. Enak sekali loh. Retreats. Yes. Lari dari keramaian Bukan kehidupan. lari. Bukan lari, oh ya. Dari lari, Menjauh oh ya. sejenak. Menjauh sejenak dari hiruk pikuk. Kalau lari itu konotasinya negatif ya. Kayak mau kabur gitu ya, jangan dong. Iya. Menjauh sejenak dari hiruk pikuknya kota besar. Kamu mulai berkenalan dengan retreats itu? Aku ambil dari sini Iya, aku boleh, jauh kok bebas-bebas dia. aja. Karena siapa atau karena dari siapa yang pertama kali memperkenalkan hal itu? Gak ada sih, aku cari-cari aja karena kan aku seneng banget sama gitu-gituan ya, maksudnya hal-hal yang sifatnya self-developing itu aku seneng gitu. Memang dari dulu aku suka coba-coba kayak gitu, sampai akhirnya aku cobain ke beberapa tempat retreats dan menurutku ya cukup life changing gitu. Ketemu sama orang-orangnya, dapat perspektif baru dari orang-orangnya. Ya kayak Oke. kayak gitu. Jadi setiap aku ketemu sama orang dan rasanya cocok, aku selalu sarankan ke mereka dan sedikit memaksa gitu ya. Retreat Kalau udah dong, memaksa retreat belum dong. aku, nanti aku paksa. Ini belum di titik maksa kan. Tapi dipaksa untuk hal yang baik kan kita seneng ya. Aku cukup memaksa kalau misalnya hal-hal yang menurut aku ya aku dapat banget manfaatnya dan aku tahu orang tersebut akan cocok juga sama itu, aku akan kejar. Oke. Akan kejar. Apakah retreat itu hadiah ulang tahun buat diri kamu kemarin? Of course. Ya salah satunya juga. Cuma kalau misalnya retreat memang aku nggak selalu kalau ulang tahun doang. Kadang-kadang kalau misalnya aku lagi jenuh, udah mau OTW burn out, langsung aku coba cari waktu untuk menyendiri. Ingat ya, udah mau OTW burnout. jangan Bukannya sampai. udah nyampe burnout Iya, baru iya. melakukan sesuatu itu udah terlambat gitu ya. Iya, mencegah kan lebih baik daripada mengobati ya. Terus. Dari retreat yang kemarin, kan katanya setiap kali kita retreat tuh kita kayak, benar nggak sih? Kayak menemukan sesuatu yang baru dari diri kita gitu. Betul, cuma ya jangan juga dijadikan pressure sih menurutku. Just go with the flow, enjoy it as it is. Karena hal kayak gitu kan bukan sesuatu yang sifatnya mudah untuk ditemukan gitu ya. Seperti yang tadi kamu bilang, apa? The slow. Yeah. Slow is the fastest way of achieving what we want in life. So just take it slow. I didn't say that. Sidney Poitier said that. Iya, quoting her. Tadi kan juga Ariel bilang bahwa ulang tahun itu adalah momen refleksi diri gitu. Apa yang kamu raih, apa yang kamu what you have lost. Pengen tahu dong di tahun ini pencapaian hidup yang paling kamu syukuri dalam perjalanan kehidupan kamu apa tuh, Ariel? Tahun ini. Kan Lumayan baru setahun loh umurnya. Seru banget. Kan di 26 ya, Ariel Tatum yang baru. Dia memilih untuk bisa menjadi pribadi seperti apa, usianya baru setahun. Oke. Aku kan rajin medical check up gitu kan untuk kayak cek overall health. Tahun ini adalah tahun tersehat aku secara fisik. Tahun tersehat aku secara mental juga karena since last year dari Oktober tahun lalu sebelum aku lahir kembali itu aku udah off medications. Bener-bener nggak pernah minum obat bantuan untuk tidur, bantuan untuk stres, mood stabilizer, aku udah nggak pernah minum itu lagi. Abis itu aku punya lebih banyak waktu untuk recharge diri aku, tapi bukan dalam konteks agak menjauh sejenak dari orang-orang. Aku lagi belajar untuk tetap menemukan ketenangan dan juga kenyamanan di tengah keramaian. And I'm getting Kenyamanan di better tengah at that. keramaian. Karena selama ini aku ngerasa mudah kayaknya untuk aku menjadi tenang ketika memang suasana aku mendukung gitu, ketika aku di tengah alam. Tapi the real challenge was untuk tetap punya state seperti itu di tengah
situasi yang nggak bikin aku nyaman gitu. And I'm getting better at that. I'm so proud of it. Itu. Terus aku lebih in touch sama orang-orang yang aku sayang. I lost quite a lot of friends. Really? Tapi ternyata bener-bener it's such a good thing. Ternyata memang udah grow apart dan emang nggak seharusnya udah ada di hidup aku, masih ada di hidup aku. So that's a wonderful thing. I found a lot of new friends that are actually connected with the new me. Habis itu career wise aku dipertemukan dengan banyak sekali teman-teman yang luar biasa talentanya, dan selama prosesi kerja itu sangat menyenangkan dan gak berasa seperti kerja. Because I used to think that working was such a draining thing to do, yang ketika aku pulang tuh aku harus kayak gila gue capek banget, yang kayak harus coba untuk recharge energi lagi. Dan aku rasa tahun ini sama sekali gak ada rasa tersebut. Bener-bener aku syuting, aku kerja on air off air tuh semua rasanya sangat menyenangkan tanpa ada rasa kayak bener-bener lelah berlebihan secara energi. Banyak banget ya. Banyak banget kan. I love it. Thank you for asking. Abis itu kemarin aku jadi tuh aku ada urusan yang harus aku lakuin di Paris, di Perancis. Terus tiba-tiba aku cuma nyebut doang, ini kayak gue harus ke Perancis deh tahun ini nih, kayak gue harus selesaiin itu gitu. Terus tiba-tiba aku ada job di sana, job yang sangat luar biasa, align juga sama apa yang aku percayakan selama ini, sesuai sama passion aku, dimana aku selama ini sejak balik ke dunia entertain kampanyein tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Di sana aku jalan dengan para perempuan-perempuan luar biasa dari seluruh dunia untuk mengkampanyekan self-worth, something that is so dear to my heart. Habis itu di sana juga sangat lancar, ditemenin sama orang-orang yang bikin aku nyaman juga. Yeah, I heard. Sabrina, yes. Sabrina said that you're very nice to work with. Oh really? Bohong nggak kamu ngomong gitu? Enggak. Kamu sebel nggak? Tim Bazar kan udah Ngomongin di depan orang. Sebel nggak kamu ngomong kayak gitu sama dia? sudah terbiasa membawa selebriti dan bekerja dengan rupa-rupa personality. You're one of the dearest to work with. Aww. Di tengah cuaca dingin gitu, outdoor, tim terbatas. Iya, luar biasa. Not a It's single challenging. complaint I heard coming out from your mouth. Nggak ada gunanya juga ya komplain kalau misalnya nggak ada yang bisa dilakukan. Anyway, terus habis itu blessed with a lot of nice people that I worked with. Habis itu sekarang bulan apa sih, November ya? And I had the best first birthday celebration. I met a lot of people that are actually aligned with my life. Jadi kayak it's been wonderful. It's been one hell of a year in a positive way. Di usia kamu sekarang, I find it very brave for you to admit on a public forum you lost some of your friends. Gitu. Actually, it's all of my friends that I used to Really? have. Iya. Iya, tapi apa ya? Ada momen aku bahas sama psikolog aku kayak, gue pengen cari temen deh, gimana ya caranya ya? Apa kayak, aku selalu mikir kalau misalnya memang itu sudah repeated cycle, yang harus refleksi diri kan berarti diri kita sendiri gitu ya. Cuma pas sudah dicari-cari tuh, memang susah di pinpoint di mana salahnya gitu. Jadi aku memutuskan ya memang udah grow apart, berarti memang sudah gak sejalan gitu kan. But then I made peace with that, dan seperti tadi kita udah sempat bahas belum sih, aku gak suka memaksakan hal nggak ya. Jadi aku percaya bahwa segala sesuatu yang dipaksakan itu pasti nggak akan terjadi gitu. Jadi ya udah akhirnya aku mengikhlaskan. Ada beberapa bulan di hidup aku nggak punya temen at all. Tapi karena aku anaknya nggak terlalu socialize keluar, jadi nggak terlalu berasa buat aku karena aku punya closest ones juga. Sepupu-sepupu aku yang memang udah sahabatan banget sama aku sejak lahir gitu. But then new friends come along, dan dengan apa ya segala energi dari mereka yang rasanya tuh nggak asing gitu. Oke. Kan tadi Ariel juga mengakui ya bahwa hidup itu mengenai pembaharuan diri. Bicara mengenai kehilangan teman. Cycle-nya berulang tadi Ariel juga bilang. Berarti kan sebetulnya ada sesuatu yang kita sadari, oh jangan-jangan Karena gue gini ya, is it gitu. me gitu ya. Terlepas dari benar apa enggak gitu. Dengan pertemanan yang baru sekarang, apa yang Ariel pelajari yang menurut Ariel, nggak akan gue ulang, yang kemarin kayaknya that's no longer, that's the old Ariel Tatum. I find joy and liberation in giving space to people.
kasih boundaries di mana ranah mereka masih bisa ada campur tangannya sama di mana ranah yang mereka sudah nggak bisa cross gitu. Menurut aku boundaries itu sangat penting, bukan hanya dalam ranah pertemanan saja. Cuma in my case ternyata itu sangat aku butuhkan gitu selama ini. So ya, that's what. Dan itu goes both ways ya. Yeah. Aku memberikan boundaries, aku juga untuk mereka. Dan aku juga mengharapkan boundaries. Enggak, aku juga memberikan boundaries di hidup mereka gitu. Okay. Jadi benar-benar di sini ranah gue sampai sini aja dan ranah lo sampai sini aja juga gitu. Untuk sekedar memberikan contoh, apa aja boundaries yang Ariel tetapkan? Ini walaupun kita udah teman dekat, please do not cross that gitu. Itu sih menurutku tuh banyak orang yang masih mengatasnamakan rasa sayang untuk memaksa seseorang untuk dengerin saran mereka gitu. Menurut aku itu salah satu hal yang aku bingungin sebenarnya dari dulu. Kenapa ketika kita punya teman bisa dengan atas nama sayang mereka kasih tahu what we need to do, what's best for us gitu. Itu yang aku nggak akan pernah lakukan lagi ke orang. Begitu juga aku nggak mau orang lakukan dengan aku adalah berpikir bahwa I know what's best for my friend. Jadi sekarang aku lebih mendengarkan teman aku ngomong dan ketika mereka minta saran akan aku berikan saran, tapi itu juga bukan it's not for me to say what they should do gitu. Hanya karena sayang bukan berarti Anda punya hak untuk memaksakan dan mengatur hidup mereka gitu. Dan mengatur hidup. Aku sekarang nggak mau maksa, cuma mau menyarankan. Kita break dulu karena aku ingin mencicipi sapi lada hitamnya, boleh ya? Aku juga mau. Oke, boleh, kita Aku mau setuju. sih kalau kamu Consensus ya. We'll be back. Ini ya. Yes, please. Mari kita bahas mengenai kecintaan Ariel pada kebudayaan Indonesia yang sering sekali tampak terlihat berkain. Hadir hari ini pun pakai kebaya brokot. Salah satu brand favorit aku dari zaman dulu. Uluwat. Yes. Oke. Dari dulu memang sangat suka dengan kain, kebaya. Karena memang dari kecil keluarga mamaku tuh sama papaku memang orang Jawa kan. Jadi memang sangat budaya Jawa tuh memang sangat melekat di kehidupan aku dari kecil gitu. Walaupun waktu zaman remaja sempat ada momen pencarian jati diri di mana aku coba-coba berbagai macam style, lihat mana yang nyaman sama aku. Ternyata as I get older, aku ngerasa yang bikin nyaman aku adalah baju-baju seperti ini. Bahkan tadi sebenarnya kita berusaha untuk memenuhi keinginan semua tamu-tamunya Brunch with Dave, dan begitu kita tahu, aduh tamu aku yang ini sukanya jajanan pasar gitu ya. Tapi kita kurang berkuasa enough untuk menghadirkan jajanan pasar untuk kamu hari ini. Next time ya. Please do. Yang aku pengen tahu juga, menurut kamu perempuan Indonesia itu apa sih kelebihan dan keunggulannya? Kan kamu kayaknya bangga banget kan sebagai perempuan Indonesia. Nah, kita pengen tahu dong. Menurut aku ya, yang harus benar-benar percaya bahwa beauty is diversity itu adalah perempuan Indonesia sih. Kita benar-benar dari Sabang sampai Merauke dengan segala jenis all our uniqueness and our flaws yang memang cantik-cantik banget, segala jenis skin type, skin colors. Kita tuh benar-benar diversity-nya benar-benar diverse ini. Iya. Diversity-nya benar-benar beragam. Makasih Jack udah diartiin. Diversity-nya benar-benar diverse. Tapi aku mendengar kamu mengucapkan itu ya. Iya ya. Dari Sabang sampai Merauke itu perempuan Indonesia nggak ada yang sama. Adat masing-masing dengan apa ciri khas mereka masing-masing, hidungnya, matanya, bentuk wajahnya, kulitnya, dan apa ya? Menurutku kita sebagai perempuan Indonesia harus lebih lebih paham dan juga lebih membanggakan apa yang menjadi adat kita sih. Aku tuh suka banget koleksi barang-barang zaman dulu. Karena I love something that has history. And the fact bahwa diri kita ini nggak seutuhnya diri kita doang. Kita ini dibuat dari para leluhur-leluhur kita sebelumnya. That sense of reality tuh bikin aku semakin bangga berbusana Indonesia gitu loh.
because I'm carrying this not just for me, but for all my ancestors as well. Kenapa aku ngomong belibet-belibet sekarang? Tapi itu menarik ya, itu kan sebetulnya kenapa sejarah itu penting untuk kita pelajari sebagai manusia, supaya kita tahu bahwa keberadaan kita sekarang itu is actually sebuah hasil dari peristiwa yang dilakukan oleh para pendahulu kita gitu. Apa yang kita nikmati sekarang itu adalah hasil kerja keras mereka. Berarti kan juga ke depannya apa yang kita kerjakan sekarang akan menjadi hasil untuk generasi di bawah kita. Oke. Yeah, that's what I believe. Kamu udah makan ini belum sih? Ini enak banget. Udah. Agak ketampar ya, maksudnya di era sekarang ini kan kita pembahasan mengenai inclusivity kan lahirnya dari barat dong. Sementara kalau kita belajar dan melihat seperti apa yang tadi Ariel bilang, tradisi perempuan Indonesia tuh kita udah inclusivity dari zaman dulu, dari sananya emang udah begitu. Jadi orang Indonesia ya Bhinneka Tunggal Ika, memang kita tuh sangat beragam. Betul. Jadi kalau masih ada orang Indonesia yang memaksakan keseragaman, berhenti sampai di situ deh ya. Cing cing. Itu sih, jadi aku memang suka banget dan emang this is what I'm comfortable wearing gitu, jadi ya udah. Oke. Aku juga lucu waktu aku pertama kali ngelihat kamu di event fashion show itu. Aku belum pernah formally introduce sama Ariel Tatum, cuma dengar namanya dari Sabrina sama dilihat di Instagram. Tapi kan begitu lihat aslinya kan beda ya. Plus kamu pakai masker pula waktu datang kan. Jadi aku masih siapa sih gitu. Tapi dari jauh aku nanya tuh sama teman aku, itu siapa sih? Kayaknya dia bintang deh gitu. Iya, soalnya a lot of people are queuing to take pictures with you. Aku lihat. Iya. Kak Unet foto, dokter gigiku foto sama kamu. Gue yakin dia bintang deh. Terus teman aku Doni bilang gini, pemain film Nek, namanya kayak orang bule deh gitu. Terus gue gini, siapa sih Bo? Terus I forgot whether he mentioned your name or not. Tapi gue kayaknya mukanya kayak nggak ngeh gitu. Terus teman aku Doni gini, cucunya Joyce Erna. Baru gue gini, terus gini, fix lu tua. Begitu neneknya yang disebut, lu baru gitu. Terus I Google you, ternyata kakek nenekmu adalah seorang seniman ya, musisi, terus aktris. Arah pertanyaan aku, tumbuh besar di dalam keluarga yang menghargai kesenian. Pelajaran apa yang kamu dapatkan growing up yang menurut kamu berbeda dibandingkan keluarga lain? Because some says art gives you, force you to get in touch with how you feel, and feeling what we felt inside is good in life. Sebenarnya yang paling banyak, tadi aku mau mikir dulu yang mana yang mau ceritakan. Berarti pengalamannya banyak tuh. Apakah mereka... Enggak sih, sebenarnya yang paling sangat amat melekat sama aku sampai detik ini ya, dari ketiga sosok di hidup aku, enggak 4, sama papaku juga, yang memang sudah lebih dulu masuk ke industri hiburan dibanding aku. Yang paling melekat dari mereka semua ke aku adalah dari kecil mereka selalu menunjukkan, bukan hanya ngomong, bahkan ngomong ke aku dan juga menunjukkan bahwa semakin tinggi orang itu harus semakin merunduk. Itu sih, aku benar-benar pembelajaran yang paling nyata di depan mata aku dari keluarga besar aku adalah mereka sangat amat grounded as a person, as a being. As an artist, mereka sangat honest dan in touch dengan diri mereka dan juga merunduk gitu loh. Itu sampai detik ini yang memang selalu aku ingat dan selalu aku coba aplikasikan gitu dari mereka semua. Semakin berisi seperti padi ya, semakin merunduk. Ayo kita berandai-andai. Mochi durian? Yes please. Oke, sambil kita menikmati mochi durian, kalau tidak menjadi seorang aktris dan penyanyi, you can choose any work we have in the world. Pengen jadi apa? Banyak banget lagi. Pilih satu gitu ya? Satu dong.
Aku kayaknya pengen jadi marine biologist deh. Oh ya. Jadi mempelajari kehidupan biota laut gitu. Kenapa laut? Aku suka banget karena banyak banget mikroorganisme kan. Kita semua kan berawal dari situ ya. Iya. Jadi aku bener-bener, I've always been so curious about the things that you cannot see gitu. Oke. The little life that matters, that makes us here. The little lives that make us here. Itu kan kembali ya, berarti sebetulnya kesadaran lagi bahwa we are all interconnected. Yes, The little of things in life matter. Iya, aku suka banget ngeliat. Jadi tuh ada satu akun di Instagram yang aku kamu ya. Kamu suka gak sih? Jadi dia bener-bener kayak under microscopic kamera gitu. Kehidupan binatang-binatang mikroorganisme gitu. Aku suka banget ngeliatnya. Wow. It's very interesting for me. Jadi menurutku kayak kalau aku nggak jadi aku saat ini, aku mau jadi marine biologist. Well, you still have time. You're only 1 year old. Yes. Siapa tahu nanti saat usia 6 gitu kan memutuskan, aku mau jadi marine biologist, gitu. Iya kan, we'll never know. Terima kasih, yes, we'll never know. Yes. It's possible. Mari kita nikmati mochi duriannya sambil kita tutup kebersamaan Brunch with Dave kali ini. Ariel, Yes. senang sekali bahwa kali ini beyond my expectation. Really? Iya. In a good way or in a bad way? In a good way, in a good way. Aku tuh nggak menyangka kalau you're such an insightful person to talk to. Amin. And although you are very young, 1 year old. 1 year old, but your life experience is so deep. My God, I see you in a different light. Oh, of course I will. Teman-teman terima kasih ya sudah menikmati obrolan Brunch with Dave di Table 8 Mulia. Please be well. Kita ketemu lagi tahun depan di ulang tahun Ariel Tatum. Kedua. Kita pesta lagi ya di Mulia ya. Yeay. Tapi makan jajanan pasar ya. Jajanan pasar ya. Request sama tim Mulia. Thank you so much for watching. Bye everyone.